Saya akan ganti slide. Enggak, kok hilang? Yang kok hilang? Bentar, saya cari lagi. Bentar ya. Baik, ini apa yang nampak di tempat saudara? Belum kelihatan apa-apa, Pak. Belum kelihatan ya? Bentar. Saya share screen kok nggak bisa gitu. Bentar ya, bisa kabar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok hilang? Bismillah. Nah, ini dia. Mari kita bicara sedikit tentang strategi ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Bob Dewitt dan Ron Meyer. Jadi saya memang ada beberapa buku textbook yang saya miliki, tapi saya tidak bisa semuanya share pada saudara karena saya tidak punya soft copy untuk buku ini. Jadi mari kita bicara dulu secara konseptual ya. Begini, ada 4 dimensi ketika kita bicara tentang strategi. Yang pertama, kita bicara tentang environment. Khususnya kita bicara tentang external environment. Nah, bahasan kita mulai dari sini. Pertanyaan dasar tentang manajemen, termasuk di dalamnya adalah manajemen strategi. Sesungguhnya yang di manajemen itu apa? Ketika Anda bicara tentang manajemen, termasuk manajemen strategi. Karena parahnya adalah ketika kita belajar manajemen mulai dari S1 sampai mungkin di S2 sekalipun, itu tidak pernah kemudian disinggung objek yang di manajemen itu sesungguhnya apa. Kita bicara manajemen mulai dari planning, organizing, dan macam-macamnya gitu ya. Tetapi yang di planning itu apa, yang di organize itu apa, yang di lead itu apa, itu nggak ada keterangan yang kemudian secara eksplisit. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya ketika kita bicara tentang manajemen, maka objek yang di manajemen ini tidak lain adalah sesungguhnya organisasi. Apakah itu organisasi politik, apakah organisasi sosial, organisasi keagamaan, atau organisasi bisnis, itu semua adalah organisasi. Tentu ada bedanya ketika kita bicara tentang organisasi bisnis, organisasi politik, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Itu pasti orientasinya beda. Maka kemudian di dalam konteks empat dimensi strategi ini, hal pertama yang kemudian menjadi perhatian kita itu adalah tujuan organisasi. Di sini yang kita sebut sebagai organizational purposes. Esensinya apa sih sebetulnya? Mohon maaf, kita break sebentar ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Ini suara azan di lingkungan saya kenceng banget.
Baik, kita teruskan. Jadi, saudara, tentu ketika organisasinya itu adalah organisasi bisnis, tujuan kenapa organisasi itu didirikan akan berbeda jika dibandingkan katakanlah dengan organisasi politik, dengan organisasi sosial, dengan organisasi keagamaan. Namun apapun organisasinya, bahwa tujuan kenapa organisasi itu didirikan itu adalah sebagai input, sebagai langkah awal untuk menetapkan strategi di waktu yang akan datang. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, saudara, maka secara sistem tujuan organisasi itu bisa disebut sebagai inputnya bagi strategi. Nah, berdasarkan gambaran ini, kemudian langkah berikutnya, dimensi berikutnya itu adalah strategi proses. Aktivitas yang dilakukan dalam penetapan strategi. Dan hasilnya, ini yang kita sebut sebagai strategi konten. Esensi dari strategi konten itu adalah strategi-strategi yang kita tetapkan. Apakah itu strategi korporat, aliansi strategi, strategi bisnis, atau strategi fungsional. Jadi inilah dalam bahasa sistemnya kita sebut sebagai input, proses, dan output. Namun demikian, yang tidak boleh kita lupakan dalam kaitan dengan proses strategi ini atau dengan sistem strategi ini, itu adalah lingkungan yang melingkupi organisasi itu sendiri. Jadi, saudara, esensinya begini. Sebagai seorang manajer yang memanajemeni organisasi, maka tidak boleh lupa juga Anda juga harus mampu memanajemeni lingkungan yang melingkupi organisasi itu. Nah, dalam bahasa manajemen, lingkungan yang dimaksud itu adalah lingkungan eksternal. Sedangkan dalam konteks di dalam organisasi juga ada lingkungan. Ini yang kita sebut sebagai lingkungan internal. Nah, kalau kita bicara tentang dynamic capability, tentang kemudian strategic agility, kemudian hybrid dan sebagainya, itu sesungguhnya kita menganalisis kondisi lingkungan internal organisasi, tetapi belum bicara tentang secara eksplisit, belum bicara tentang lingkungan eksternal. Nah, oleh karena itu, mari ketika kita bicara tentang manajemen strategi secara overall, kita bicara 4 hal ini. Jadi kita bicara tentang tujuan organisasi, kenapa organisasi itu didirikan, kemudian kita bicara tentang strategi proses, bagaimana tahapan-tahapan yang kita tempuh untuk menghasilkan strategi konten, yang tidak lain adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ketiga hal ini, ketiga dimensi ini akan dilengkapi dengan dimensi yang keempat, yakni strategi konten. Sehingga kalau kita gambarkan secara detail untuk masing-masing, gambarannya adalah demikian. Saudara, yang pertama kita bicara tentang strategi konten. Ya. Ini beberapa lapisan-lapisan yang kemudian perlu kita bedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain, yang semuanya ini adalah konten. Mulai dari yang paling luar, yang paling general, yang berada di luar lingkungan organisasi, yakni yang kita pahami sebagai international context atau general context-nya. Apa sih sebetulnya yang international context ini?
Ini bisa jadi aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, aspek budaya. Semua aspek-aspek ini memberikan tekanan pada organisasi. Kadang-kadang organisasi harus beradaptasi terhadap tuntutan-tuntutan lingkungan ini. Dan ini pengaruhnya terhadap organisasi kadang-kadang tidak langsung. Jadi misalnya, katakanlah ini mungkin di kasusnya Mas Alfian ya. Mungkin dengan adanya bencana banjir di Sumatera semacam ini, sangat boleh jadi kebun Anda di mana tuh Mas? Di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi? Sudah, jadi aman gitu ya, kira-kira tidak kena imbas. Nah, ketika kemudian terjadi bencana dan kita walaupun tidak membuat bencana, ini kira-kira akan kena imbas dari masalah lingkungan alam yang kita hadapi sekarang. Yang kedua, konteks yang kedua adalah industri. Jadi ketika kita bicara industri, itu hubungannya secara direct terhadap bisnis. Karena ketika kita menganalisis bisnis, menganalisis strategi khususnya nanti kalau kita bicara tentang strategi bisnis, suka atau tidak suka kita harus memahami industri konteks di sini. Jadi konteks industri harus kita pahami ketika kita akan menyusun strategi bisnis. Karena itu hubungannya sangat erat. Salah mendefinisikan industri bisa salah dalam menetapkan strategi. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami industri ini. Untuk memahami karakteristiknya, apakah industri ini dalam situasi industri yang sedang tumbuh, industri yang sudah senja, yang sudah decline, atau yang baru lahir. Katakanlah kita bicara tentang e-vehicles ya, atau mobil listrik. Ini bisa dikatakan industri mobil listrik itu industri yang masih baru, belum tumbuh atau sedang tumbuh. Tetapi industri yang kemudian mesin yang sekarang ada mungkin bisa dikategorikan sudah mendekati decline. Secara bertahap masyarakat sudah beralih ke mobil listrik dan sebagainya yang kemudian bisa dikatakan industri mobil listrik itu sedang tumbuh-tumbuhnya sekarang ini ya, dan orang sedang mencari pengganti mobil yang lama dengan mobil listrik dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, konteks yang ketiga itu adalah organizational context. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita bicara tentang dynamic capability, tentang strategic agility dan sebagainya, itu konteks bahasan kita itu ada pada lingkup organisasi. Ya. Disitulah kita bicara tentang kapabilitas atau kompetensi kita, atau mungkin kapabilitas kita yang dinamik karena memang tuntutan. Kenapa kita dinamik? Karena tuntutan eksternal itu yang begitu besar, tekanan yang begitu besar sehingga kita membutuhkan kompetensi yang dinamis, kompetensi yang kemudian selalu update, intinya semacam itu. Dan kemudian kita juga harus berani ambil risiko ketika kita akan melangkah ke depan situasi yang kita. Yang ketiga, kembali ke international context, saudara. Ini ada satu istilah yang sering kita gunakan untuk menjelaskan lingkungan eksternal, yakni yang kita sebut VUCA. VUCA. Jadi strategi itu muncul karena lingkungan organisasi, lingkungan bisnis
lingkungan internasional atau lingkungan secara umum itu mengalami volatilitas yang sangat tinggi. Jadi gejolak yang sangat tinggi, kemudian situasi lingkungan eksternal juga tidak menentu, situasi lingkungan itu juga kompleks, ada kaitan antara katakanlah antara politik dan ekonomi itu saling terkait di Indonesia sangat kuat. Kemudian yang keempat adalah ambigu. Jadi lingkungan itu tidak bisa dipredik secara pasti. Nah, lingkungan yang VUCA semacam itulah yang menuntut kita untuk bisa memotret masa depan, bisa mencoba memprediksi masa depan, bisa mencoba untuk menganalisis ke depan itu kira-kira seperti apa, dan itulah yang kita akan tuju. Jadi tidak atau jangan pernah berharap bahwa ketika kita bicara tentang lingkungan eksternal, lingkungan itu stabil, enggak akan pernah terjadi kira-kira. Jadi lingkungan eksternal itu hampir tidak pernah terjadi yang namanya lingkungan yang stabil. Lingkungan itu selalu dinamis, selalu volatile, selalu tidak menentu, itu ya. Jadi itulah kemudian kita perlu melakukan analisis khususnya analisis lingkungan ini. Kalau perlu di beberapa perusahaan yang sangat besar, kita menggunakan apa yang kita sebut business intelligence. Jadi ini sangat populer di Amerika. Business intelligence itu perusahaan-perusahaan besar itu hanya menyewa orang untuk kira-kira memonitor apa tuh keputusan-keputusan apa yang dilakukan oleh anggota DPR atau anggota MPR-nya Amerika, Senat Amerika atau anggota House of Representative-nya Amerika. Jadi dari keputusan-keputusan itu akan punya pengaruh terhadap bisnis. Nah itulah yang kita bicara. Oke, nah inilah yang dihadapi manajer ya. Jadi manajer itu selalu menghadapi 3 konteks yang berbeda semacam ini yang harus kemudian dipertemukan. Nah, saudara, strategi itu pada dasarnya sederhana. Mempertemukan lingkungan internal, lingkungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Kalau itu bisa match, maka kemudian diharapkan kita akan bisa berhasil untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Organizational purpose itu akan kita capai kalau kita bisa mempertemukan kondisi lingkungan internal organisasi ini dengan kondisi lingkungan eksternal organisasi. Namun seperti yang sudah Anda pelajari selama ini, lingkungan internal pun kemudian sifatnya dinamis. Ya, maka kemudian disebut dengan dynamic capability. Kapabilitas organisasi itu dinamis. Aset yang kita miliki, ya kalau dulu tangible asset itu akan sangat berpengaruh terhadap kapabilitas organisasi. Dewasa ini saya kira tangible asset tidak banyak berperan, kecuali justru intangible asset yang kemudian punya banyak pengaruh terhadap kemampuan bersaing sebuah organisasi. Oke, jadi itu yang pertama saya kira kita bicara tentang apa namanya lingkungan eksternal ya, external contact atau international contact. Baik, ada komentar mungkin atau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita beralih ke poin yang kedua. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Bapak Ibu-ibu? Nggak ada? Nah, itu loh. Yang saya sangat khawatirkan situasi seperti ini. Situasi yang kemudian Anda menjadi pasif, gitu ya.
Karena mungkin environment di tempat kita itu bukan environment belajar gitu. Jadi tidak ada kemauan untuk menanggapi atau merespon atau mengkritisi atau apa yang lain. Monggo kalau ada. Oke, kalau tidak ada kita beralih ke dimensi yang kedua. Ya. Dimensi yang kedua itu berupa aktivitas yang dijalankan oleh manajer. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Tindakan yang terakhir dari 3 rangkaian proses ini adalah strategi formulation. Formulasi strategi. Yang formulasi strategi ini nanti langkah berikutnya adalah implementasi. Real dilaksanakan. Namun perlu Anda pahami sebelum bisa melakukan formulasi strategi, Anda harus memasuki tahapan yang pertama yang kita sebut sebagai strategic thinking. Berpikir strategi, bukan berpikir sistem, tapi strategik. Apa sih esensi strategik itu? Saya pernah tanya pada teman gitu ya, teman dosen gitu. Kan di program S1 manajemen UII itu keempat mata kuliah fungsional, yakni marketing, keuangan, kemudian produksi, SDM, itu semua ada mata kuliah strateginya. Jadi ada strategi SDM, ada strategi keuangan, ada strategi operasional, dan ada strategi marketing. Saya tanya salah satunya, apa sih bedanya strategi operasional dan strategi operasional dan manajemen operasional? Materinya hampir tidak ada bedanya secara signifikan. Jawabannya sederhana. Kalau kita bicara strategi, berarti bicara goals. Dan goals bukan goal jangka pendek, tetapi goal jangka panjang. Ketika kita bicara tentang hanya katakanlah manajemen operasional, maka tujuan kita itu adalah efisiensi. Kalau kita bicara tentang strategi atau manajemen marketing, tujuan kita adalah efektivitas. Keuangan itu tujuannya adalah tentang efisiensi juga. Jadi, saudara, maka kemudian ketika kita bicara tentang strategic thinking, berarti kita harus bicara tentang masa depan, bagaimana tujuan-tujuan organisasi yang kita tetapkan, strategic vision-nya, strategic mission-nya itu kemudian bisa terakomodasi dalam proses penyusunan strategi seperti itu. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kemudian perlu kita pahami adalah apa yang kita sebut sebagai strategic change. Saudara, perubahan strategi itu adalah sebuah keniscayaan. Lebih-lebih ketika lingkungan bisnis kita begitu dinamis, lingkungan masyarakat itu dinamikanya sangat tinggi, maka perubahan-perubahan strategi itu adalah sebuah keniscayaan. Pada dewasa ini, dengan kemajuan teknologi,
rasanya kita tidak bisa menyusun strategi untuk waktu 5 tahun atau lebih. Kenapa? Karena lingkungan organisasi cepat berubah. Maka ketika kita menyusun strategi katakanlah dalam waktu 3 tahun ke depan, dan kemudian di tengah jalan lingkungan itu berubah dengan cepat, dengan drastis, maka suka atau tidak suka kita harus merubah strategi. Jadi disinilah perubahan strategi itu diperlukan sebagai landasan untuk berpikiran strategi yang berbeda. Itulah sebabnya kemudian pada dewasa ini ada istilah dynamic capability, kemudian ada hybrid dan sebagainya. Itu tidak lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang begitu. Nah, kembali setelah strategic thinking nanti kita akan bicara formulasi strategi, di mana formulasi itu adalah landasan untuk mengimplementasikan strategi di waktu yang akan datang. Yang nanti formulasinya kalau kita menggunakan konsepnya Whelan dan Hanger, maka bicara tentang formulasi, kemudian implementasi dan evaluasi strategi itu adalah sebuah rangkaian di mana landasan dari strategi itu adalah strategi sebagai alat perencanaan. Untuk kira-kira seperti itu. Baik, ini poin yang kedua yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang strategi konten. Oke. Jadi, saudara, ketika kita membahas strategi, itu mungkin perlu hati-hati. Terutama kalau kita melihat pada sisi kiri dari slide ini. Ada 4 level strategi yang kita bisa tawarkan. Yang pertama adalah network. Ini biasanya kita sebut strategi ini disebut sebagai aliansi strategik atau strategic alliance atau partnership. Nah, saudara, aliansi strategi ini notabene-nya adalah kerjasama antara dua organisasi yang independen, yang masing-masing independen, untuk melakukan network demi kepentingan bersama, demi mencapai tujuan bersama. Jadi network di sini, level network atau yang kita sebut sebagai aliansi strategi, itu pada dasarnya adalah sebuah koalisi antara dua perusahaan atau dua organisasi untuk membangun jaringan sehingga kedua-duanya mendapatkan mutual ataupun keuntungan bersama. Inilah yang kita sebut sebagai aliansi strategi. Kemudian ketika kita mengerucut pada satu organisasi, kita dapati organisasi yang katakanlah memiliki beberapa macam bisnis. Sehingga organisasi itu kadang-kadang perlu membangun perusahaan induk. Ya, kita kenal di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan induk, dan kemudian contoh yang terakhir adalah BUMN kita membentuk perusahaan induk Danantara. Nah, strategi yang dibangun di perusahaan induk itulah yang kita sebut sebagai corporate strategy. Jadi strategi corporate itu kemudian pertanyaannya adalah ke depan
Kita akan masuk bisnis apa, akan menambah bisnis apa, akan mengurangi bisnis yang mana demi kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang lain adalah ketika kita misalkan akan menentukan satu bisnis tertentu, cara yang kita lakukan misalnya, apakah kita melakukan integrasi vertikal, ataukah kita akan melakukan merger, ataukah kita akan mengakuisisi perusahaan lain, itu adalah strategi-strategi yang pada level korporat. Nah, secara operasional, di bawah strategi korporat itu, kita menemukan apa yang kita sebut sebagai strategi bisnis. Objektif dari strategi bisnis ini adalah competitive advantage. Jadi, saudara, bisnis level strategi ini arahnya adalah bagaimana kita bersaing dengan perusahaan lain, perusahaan kompetitor, agar kita bisa memenangkan persaingan. Itulah yang kita kenal dengan istilah competitive, sustainable competitive advantage. Nah, kadang-kadang kita temui ada perusahaan yang tunggal, tetapi memiliki unit-unit bisnis yang berbeda. Walaupun satu unit bisnis mirip dengan unit bisnis yang lain, tetapi unit bisnis ini diperlakukan sebagai bisnis level. Karena itulah yang kita tawarkan kepada masyarakat. Unit bisnis itu hasil produknya atau layanannya kemudian kita offer ke masyarakat, maka kemudian strategi yang kita jalankan adalah bagaimana kita bersaing dengan unit bisnis para kompetitor. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita menyusun bisnis unit seperti ini atau strategi bisnis seperti ini, kita tidak boleh lupa untuk memahami konteks industri. Karena persaingan itu biasanya terjadi pada industri atau pasar. Yang ketiga. Yang keempat adalah functional level strategi. Disinilah kemudian strategi-strategi yang diterapkan oleh manajemen fungsional dengan mempertimbangkan atau mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada strategi bisnis atau strategi korporat. Jadi bisa dikatakan functional level strategi notabene-nya adalah terjemahan dari konteks strategi yang lebih tinggi, yang lebih atas. Jadi ini marketing tentu akan menyesuaikan bagaimana apa yang diinginkan oleh business level ataupun yang diinginkan oleh corporate level. Demikian juga untuk operasional, finance, dan sebagainya. Jadi saudara, keempat level strategi inilah yang pada slide awal tadi kita sebut sebagai strategi kontak. Jadi strategi kontak itu isinya di sini. Nah, nanti mudah-mudahan kita akan bisa bicara sedikit nanti pada pertemuan berikutnya tentang corporate level strategi maupun business level strategi. Tentu dengan lebih dahulu kita biar efisien waktunya, saya akan share materinya kepada Anda untuk strategi-strategi korporat atau strategi bisnis sehingga diharapkan nanti pada saat kita pertemuan agar lebih efisien, lebih ringkas, kita nanti akan lebih banyak diskusi ketimbang menjelaskan slide by slide semacam ini. Jadi karena ini pertemuan pertama, saya kira masih diperlukan. Oke, kira-kira begitu. Ada komentar mungkin atau ada pertanyaan? Izin Bapak, saya izin bertanya sedikit Pak terkait yang dengan banyaknya perusahaan yang memiliki satu induk perusahaan gitu Pak. Nah kalau kayak perusahaan kecil UMKM itu apakah cocok Pak? Misalnya kita pakai strategi yang sama kayak yang dilakukan BUMN saat ini. Contohnya kita punya satu induk perusahaan
Di sana nanti kita bisa ngejual beberapa produk gitu, Pak. Nah, kalau pakai strategi kayak gitu, untuk kita bisa tetap sukses atau sustain di dunia persaingan, itu gimana tuh Pak strategi yang tepat tuh kira-kira tuh, Pak? Kalau perusahaan kecil biasanya strategi itu tidak formal ya Mas. Strategi itu biasanya apa ya, tersimpan di benak pemiliknya. Jadi eksekusi strategi itu ya ketika ataupun implementasi strategi ketika si pemilik itu mengeksekusi rencana-rencana yang dia inginkan. Nah kemudian pertanyaan tadi, kalau UMKM itu punya induk gitu ya, maksudnya induk koperasi atau induk apa gitu? Induk perusahaannya gitu Pak. Soalnya setahu saya kalau yang kayak di yang lumayan kecil itu kayak Ellipse Bakery gitu Pak. Nah itu dia sebenarnya cuman ada satu apa namanya satu kayak dan antara gitu Pak. Jadi di dalam satu CP itu atau satu produk dia tapi punya banyak banget anak perusahaan gitu Pak. Dia namanya itu berbeda-beda. Dan itu hampir ada 40-an anak perusahaan di dalam satu perusahaan induk juga gitu Pak. Perusahaan apa itu tadi? Alips Bakery Pak yang roti. Oh, iya iya. Itu perusahaan kecil. Nggak kecil-kecil banget sih Pak, itu lumayan besar sih sebenarnya Pak. Iya, yang enggak masalah kok sebetulnya ya kalau kita dia akan menerapkan itu. Tapi yang kita gambarkan pada corporate level strategi kan begini. Ini nanti uh, kalau kita bicara tentang corporate level strategi, ada satu ya, satu istilah yang kita sebut sebagai formal. Jadi perusahaan induk itu kan formal ya. Dan perusahaan induk itu harus dibedakan dengan bisnis group. Itu ada bedanya. Jadi saya gambarkan begini. Kalau di mana itu? Di Korea, itu bisnis group itu kan disebut cable ya. Jadi ada beberapa bisnis yang menyatu, yang artinya melakukan kerjasama. Nah, itu sebetulnya dia melakukan network. Tapi kalau kita bicara tentang perusahaan induk itu adalah organisasi yang formal, legal. Saya tidak mengatakan formal semata-mata, tapi legal. Artinya apa? Kalau itu perusahaannya legal, berarti perusahaan itu secara organisasional kena pajak. Itu yang pertama. Nah, apakah anak perusahaannya itu tidak kena pajak? Kena pajak juga. Jadi kalau tidak hati-hati, ketika kita menciptakan perusahaan induk, maka kita kena double tax. Perusahaan induknya, walaupun perusahaan induk itu tidak menjalankan aktivitas bisnis yang real, sebagai legal entitas, dia kena pajak. Sementara bisnis level atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis itu sendiri, anak perusahaan itu sebagai sebuah entitas yang legal juga, itu juga kena pajak. Nah pertanyaannya adalah, perusahaan induk itu pendapatannya dari mana kalau dia tidak menjalankan aktivitas bisnis? Pendapatannya dari dividen-dividen yang disetor oleh anak-anak perusahaan. Nah, ketika dalam kasus saudara itu sesungguhnya mungkin kalau bayangan saya itu bukan induk ya Mas. Tapi dia punya satu perusahaan, kemudian dia memiliki unit bisnis yang ragamnya banyak gitu. Apa seperti itu?
Iya, Mas Fahri. Bisa dibilang sebenarnya unit bisnisnya itu sama, Pak. Cuman kalau kita bisa bilang mereka menghindarin pajak, itu nggak bisa juga kan, Pak. Karena tadi Bapak juga udah ngomong, kecil besarnya juga tetap kena pajak gitu, Pak. Tapi mereka itu cuma punya satu induk perusahaan, di bawahnya itu ada banyak sekali anaknya. Jadi yang bergerak itu anak-anaknya gitu, Pak, yang ngasih pendapatan ke itunya mungkin, Pak. Mungkin Ke, itu yang kita sebut unit bisnis ya, Mas ya. ya, Pak. Jadi bukan bukan satu entitas yang legal. Jadi jadi gini misalnya ya. Jadi seperti universitas, universitas itu bukan legal entity, bukan entitas legal. Jadi dia tidak bisa katakanlah untuk urusan-urusan bisnis tidak bisa membuat kontrak. Ya, jadi itu esensinya gitu. Jadi bayangan saya yang Anda ceritakan tadi itu adalah unit bisnis. Jadi ada unit bisnis satu, unit bisnis dua. Bahasa akuntansinya itu pusat pertanggungjawaban. Jadi itu bukan bukan apa namanya, bukan anak perusahaan, bukan menurut saya. Itu lebih kepada pusat pertanggungjawaban atau dalam bahasa bisnisnya unit bisnis. Jadi misalkan mereknya dibedakan, ya gitu kan mestinya ya contohnya ya. Atau produknya kemudian ada produknya agak sedikit berbeda, tetapi manajemennya satu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ya business level strategis sebetulnya. Business level strategi dengan cara yang tadi membuat unit bisnis yang beragam, kemudian unit bisnis itu masing-masing bersaing sesuai dengan industrinya, kompetitornya. Itu kita kira-kira begitu Mas Fahri. Ya, Bapak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ada yang lain mungkin? Mungkin Mbak, saya merangkai bahasa, mungkin izin nanti mungkin Bapak memberikan pendapat ini. Misalkan tadi yang disampaikan Mas Bahri ya, saya mengerti bahwa si Alif Bakri itu mungkin statusnya sebagai company. Kemudian dia memiliki sebuah unit bisnis, anggaplah misalkan dia punya perusahaan gitu ya, perusahaan yang hanya mengelola tepung misalkan gitu. Nah, di perusahaan itu berarti ketika dia menyusun strategi, berarti dia menghasilkan sebuah eh, apa namanya bisnis strategi ya gitu ya Pak ya. Tapi di dalam korporasinya sendiri, perusahaannya dia sendiri yang perusahaan tepung itu, dia berarti ada di level korporat gitu nggak sih Pak? Jadi maksudnya um, strategi yang ada ini tergantung dari bagaimana kita melihatnya gitu. Gitu nggak, Pak. Misalkan ya tadi, kalau kita sebagai Alif Bakery, mungkin kita ada di level corporate gitu. Dan anak perusahaannya atau tadi unit bisnisnya ada di level bisnis gitu, atau bisnis strategi, membuat bisnis strategi untuk meningkatkan pendapatan atau mengefisiensikan biaya. Tapi di dalamnya sendiri, di dalamnya si perusahaan tepung tadi itu, dia membuat strategi-strategi yang levelnya company gitu. Terus dia di bawahnya mungkin punya tim tim apa tim yang ngaduk adonan, tim yang marketing lah apa gitu. Itu mungkin masuk ke bisnis unit di korporasinya gitu. Jadi kayak berjenjang itu nggak sih Pak. Karena nanti korelasinya ke Danantara Pak. Misalnya Danantara nih, Danantara mungkin di Danantara dia merasa bahwa dia membuat strategi untuk Danantara sebagai korporasi. Karena di atasnya dia memiliki alliance strategi dengan pemerintah. Kemudian punya bisnis unit, mungkin si BUMN-BUMN ini, misalnya Pertamina, atau misalkan Telkom, macam-macam gitu. Tapi Telkom sendiri, dia membuat strategi-strategi yang levelnya corporate gitu. Jadi kayak mungkin tidak sesimpel empat level strategi ini gitu Pak, ketika kita memiliki sebuah perusahaan yang jejaringnya besar gitu. Misalnya Danantara atau Temasek gitu ya. Mungkin strateginya bisa berjenjang dan berlapis-lapis gitu Pak. Nah, itu kira-kira memposisikan ketika saya ada menjadi seorang CEO gitu, kita memposisikan diri melihat, oh, kita akan membuat strategi di level apa nih, corporate.
atau bisnis. Nah, itu perlu dipisah-pisahkan atau ya sudah eh, yang penting sesuai dengan lingkungannya saja gitu. Oke, saya gambarkan juga ya Mas ya, yang lebih sederhana mungkin. Mungkin tidak sekompleks tadi mungkin Alif ataupun Tanantara tadi. Eh, saya contohkan yang di lingkungannya Yayasan Badan Wakaf. Yayasan Badan Wakaf itu kan punya perusahaan namanya UMF, Indonesia Medica Farma. Nah, Indonesia Medica Farma itu pada awalnya hanya mengelola rumah sakit sebagai unit bisnis. Nah, rumah sakit itu sendiri dalam konteks bisnis itu bukan legal entity, tetapi secara di dunia kesehatan rumah sakit itu harus memiliki organisasi yang terpisah dari perusahaan. Jadi perusahaan itu dianggap harus memiliki rumah sakit harus ada pemiliknya. Nah, pemiliknya itu PT UMF. Nah, belakangan PT UMF kemudian memiliki bisnis lagi, membeli bisnis sistem kerumah sakitan. Yang sistem perusahaan sistem ini itu juga melayani JIH. UMF tadinya hanya memiliki bisnisnya adalah JIH. Kemudian UMF tadi melakukan networking dengan lembaga Bulog ya, Bulog. Kemudian mendirikan JIH Solo. Kemudian UMF bekerja sama dengan Wardah mendirikan JIH Purwokerto. Dan kemudian berikutnya sekarang ini UMF bekerja sama dengan Wardah lagi dan perusahaan lainnya mendirikan JIH Jakarta. Nah, UMF yang tadinya adalah anak perusahaan dari Badan Wakaf UII sekarang menjadi perusahaan induk. Yang intinya adalah UMF itu sekarang menjalankan strategi korporat. Strategi korporat itu intinya adalah 3. Apakah kita harus tumbuh? Apakah kita itu harus stabil? Atau stability strategi, apakah kita butuh turnaround strategi atau retrenchment strategi, penyehatan. Nah, saudara, UMF ini, PT UMF ini yang sekarang sedang dijalankan adalah strategi pertumbuhan. Nah, strategi, apakah kemudian anak-anak perusahaan yang tadi saya sebutkan itu tidak punya strategi? Punya. Masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Jadi UMF Solo itu juga di bawah PT tertentu. Sistem perumah sakitan juga ada PT-nya, Edisia misalnya. Kemudian anak perusahaan di Purwokerto yang mengelola JIH Purwokerto juga ada strateginya sendiri. Jadi disinilah perjenjang seperti yang Anda sampaikan Mas Ridwan, bahwa strategi itu bisa jadi Alif tadi adalah integrasi ataupun vertical integration ya. Integrasi vertikal atau integrasi horizontal atau mungkin dia melakukan strategi-strategi diversifikasi. Jadi sangat mungkin kalau pada level korporat itu nanti kita akan coba sampaikan pada minggu depan bayangan saya ya. Kita akan bicara tentang strategi korporat yang pada levelnya ada yang kemudian related diversification. Bayangan saya kalau misalkan tadi Alif roti gitu ya, itu strateginya adalah related diversification. Dia melakukan diversifikasi tetapi yang terkait. Ada tepung, ada kemudian semua dilakukan sendiri. Dan pertanyaannya adalah apakah kemudian misalkan pembuatan tepung itu untuk membuat roti itu kemudian dianggap sebagai strateginya Alif
atau mungkin strateginya unit bisnis tadi, itu yang kemudian saya belum tahu persisnya. Tetapi bahwa masing-masing unit bisnis ini, kalau pada levelnya unit bisnis, itu pasti punya strategi yang kemudian lingkupnya ataupun wilayah untuk dipertimbangkan adalah industri. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nggak harus inline dengan corporate. Maksudnya, apakah dia harus 100% inline dengan corporate atau tidak? Gitu. Strateginya dia itu. Oh, enggak. Jadi Nggak harus ya berarti ya? harus terpisah. Corporate dan business level itu terpisah strateginya. Sekali lagi Jadi tadi dalam pertanyaan saya malah itu, Pak. Saya membayangkan bahwa di saya saja memang kita tahu target-target korporasi seperti apa, tapi kita memiliki beberapa strategi yang sebetulnya mungkin tidak inline, tapi ujung-ujungnya sama, ujung-ujungnya akan ketemu hal yang sama gitu. Strateginya misalnya agak radikal gitu, agak agak keluar jalur sedikit, tapi yang penting toh masih masuk dalam lingkup strategi si korporasi gitu. ya. Jadi antara beda ya Mas ya. Strategi korporat dengan strategi bisnis itu analisisnya, kajiannya itu beda. Intinya sama ke sana. Pertanyaannya adalah apakah ketika perusahaan itu tunggal, ini ya yang kemudian menjadi paling besar itu. Ketika perusahaan itu tunggal, artinya menjalankan satu atau hanya dua unit bisnis aja. Itu hanya menjalankan bisnis strategi atau corporate strategi boleh. Jadi pertanyaan itu penting. Kalau organisasi atau bisnis itu tunggal, kan boleh dia menjalankan growth strategi. Kan boleh dia kemudian melakukan turnaround strategi misalnya. Bukan hanya sekedar mempertimbangkan sustainability, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan atau penyehatan perusahaan. Nah, ketika penyehatan itu kan harus dijalankan ataupun harus dilakukan strategi yang berbeda dengan bisnis level. Pada bisnis level sekali lagi orientasinya adalah bagaimana kita mendapatkan competitive advantage, keunggulan bersaing, itu arahnya ke sana. Jadi ketika misalnya Wika ingin punya keunggulan bersaing, kita compare dengan karya-karya yang lain ataupun perusahaan swasta yang bergerak pada unit bidang yang sama, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, sementara misalnya induknya Wika itu kan punya strategi tersendiri. Oke, kita induknya Wika itu membutuhkan bahwa Wika itu harus bersinergi dengan si A, harus bersinergi dengan si B. Nah, tugas induknya Wika itu kan mengelola unit-unit bisnis tadi. Apakah kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi, untuk membuat perusahaan itu lebih sehat? Itulah yang kemudian kita lakukan pada level strategi, level korporat. Sementara ketika di level bisnisnya itu adalah bagaimana kita memperoleh keuntungan kompetitif. Jadi objektifnya saya kira beda. Jadi ketika logika sederhananya ketika kita itu memasuki dunia bisnis, pertanyaan awalnya adalah demikian. Kita itu ingin mengembangkan bisnis apa sih? Ingin menambah bisnis apa sih? Apakah kita perlu seperti dulu bisnisnya Lins William misalnya, Sudono Salim gitu ya. Salim Group. Salim Group itu kan sangat diversifikasi, sangat diverse. Berbeda antara satu, itu strategi korporat. Jadi, tetapi ada, misalnya nih, contoh Coca-Cola. Coca-Cola nggak mau kemudian dia bergerak pada bidang yang berbeda yang dia tidak mampu untuk menanganinya. Dia fokus pada bisnis tunggal. Tapi ketika dia bisnis tunggal, pertanyaannya adalah, apakah Coca-Cola tidak menerapkan bisnis corporate strategi? Menerapkan.
Tapi bagaimana kok Coca-Cola itu kemudian bersaing dengan Pepsi, dengan minuman-minuman ringan yang lokal, itu juga bicaranya pada bisnis level strategi. Jadi sekali lagi bahwa bisnis tunggal sekalipun ini juga bisa menerapkan corporate strategi dan bisnis level strategi. Ini dua hal yang berbeda. Saya kira itu yang perlu kita sadari. Oke. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, jadi saudara, inilah tension, inilah tarik ulur yang mungkin terjadi ketika kita bicara tentang 4 dimensi tadi. Jadi misalnya begini, ketika kita berpikiran strategis, apakah kita menggunakan logika atau kreativitas? Ketika kita memformulasikan strategi, misalnya begitu ya, apakah strategi yang kita formulasikan yang kita sejak awal sudah kita inginkan, deliberate, atau formulasi strategi itu sesuatu yang kemudian tiba-tiba muncul, itulah yang kita adopsi. Jadi, saudara, di sini yang strategic tension itu adalah tarik ulur antara dua kutub yang bisa kita lakukan. Sangat mungkin, misalnya begini, ketika kita berpikiran untuk menyusun strategi, kita menggunakan kreativitas kita, pengalaman-pengalaman kita yang kreatif, ataupun mungkin dari usaha-usaha kita yang sebelumnya kita lakukan, atau kita menggunakan logika. Artinya ketika kita menggunakan logika, menggunakan rasional, kita mungkin lebih banyak pada landasannya adalah textbook, misalnya seperti itu. Tapi kalau kreativitas kita mendasarkan pengalaman-pengalaman dan kemudian intuisi kita mainkan untuk menyusun atau untuk berpikiran strategi. Kemudian yang formulasi tadi, kemudian apakah kita kemudian akan memformulasi strategi yang kemudian tiba-tiba muncul, karena tidak semua menurut Nietzsche begitu, tidak semua yang kita inginkan itu bisa terimplementasikan. Jadi yang kadang-kadang kita implementasikan justru sesuatu yang kemudian muncul tiba-tiba di perjalanan saat kita melakukan formulasi. Ketika kita misalnya melakukan perubahan strategi, apakah perubahan itu bersifat revolusioner atau evolusioner? Itu adalah pertanyaan yang dua kutub yang saling berlawanan. Itulah proses strategi. Kemudian kontennya, ketika kita bicara tentang corporate bisnis. Ketika kita bicara tentang bisnis strategi, itu ada dua hal. Apakah strategi yang kita fokuskan itu basisnya adalah market atau resources? Jadi contohnya begini. Ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang strategi, bisnis strategi khususnya, pertanyaannya adalah apakah kita mempertimbangkan market di sini? Artinya sesuatu yang berada di luar. Permintaan masyarakat kita bawa masuk, kita mempertimbangkan permintaan masyarakat, kita olah, kita carikan kemampuan kita carikan kapabilitas kita, atau sebaliknya. Kita punya kapabilitas, kemudian kita tuangkan, kita hasilkan dalam bentuk produk, dan kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi ini dua sisi yang dua kutub yang saling tarik ulur. Ada beberapa perusahaan yang
dalam membangun competitive advantage, sustainable competitive advantage, itu banyak menggunakan apa yang kita sebut outside in. Jadi outside in itu adalah kita memotret kebutuhan masyarakat, kemudian potret ataupun kita melakukan survei ataupun melakukan kajian-kajian tentang kebutuhan masyarakat, kemudian dari kebutuhan itulah kita bawa masuk, kita olah, kita fasilitasi dengan mencarikan sumber daya yang kita miliki atau kita mencarikan sumber dayanya, dan jadilah kemudian hasilnya kita kembalikan ke masyarakat. Atau sebaliknya, bisa jadi karena kita punya resources yang hebat, yang kita anggap bagus, yang kita anggap kompetitif, yang kita anggap bisa bersaing, maka resources yang kita miliki itu kita olah, kemudian kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita sebut inside out. Jadi bisnis strategi kira-kira arahnya dua itu. Ada yang inside out, ada yang outside in. Kemudian pada corporate level, dua kutubnya adalah apakah kita akan menciptakan sinergi atau kita responsif. Jadi misalnya begini, saudara. Kenapa sih kita mendirikan perusahaan induk? Agar perusahaan induk itu bisa mengelola unit-unit ataupun anak-anak perusahaan itu, sehingga anak-anak perusahaan itu bisa menciptakan sinergi. Itu salah satu alasan. Tetapi alasan yang lain adalah agar kita bisa merespon tuntutan masyarakat. Jadi kita kemudian menyusun corporate strategy. Sekali lagi, corporate strategy itu bisa kita lakukan dengan related diversification, internal vertical integration, horizontal integration, dan sebagainya dan seterusnya. Itulah kemudian cara-cara yang bisa kita ciptakan dalam konteks corporate. Sementara ketika kita bicara tentang network level strategi, itu bisa kita lakukan secara kompetitif, artinya kita bersaing, atau kita kooperatif. Jadi yang sering saya gunakan adalah ketika Indomaret itu memiliki teknologi, yakni teknologi yang dia miliki adalah sesungguhnya untuk kepentingan mengatur kondisi internal perusahaan yang saling terkait itu, yang banyak jumlahnya, dibutuhkan teknologi. Tetapi kelebihan teknologi itu dia manfaatkan untuk melakukan network dengan perusahaan-perusahaan lain. Maka disitulah kita bicara tentang cooperation. Jadi aliansinya itu berupa kooperasi antara Indomaret dengan misalnya PT KAI, antara Indomaret dengan FIF, antara Indomaret dengan perusahaan-perusahaan yang lain lagi, misalkan Bank Mandiri untuk pembelian pulsa dan sebagainya. Jadi disitulah kemudian, nah saudara, seterusnya ketika kita bicara tentang industri konteks, itu tarik ulurnya apakah kita comply, apakah kita akan mengikuti pergerakan yang ada dalam industri itu, atau kita ambil pilihan-pilihan. Sangat mungkin kita itu tidak mengikuti arus masyarakat atau arus industri, tetapi kita ambil posisi yang berbeda. Ini banyak perusahaan, tetapi pada umumnya yang banyak terjadi adalah ketika kita akan menelaah industri, kita cenderung comply. Sementara ketika pada organizational konteks, itu ya, kita tensinya atau tarik ulurnya adalah antara kita mengawasi kondisi internal kita, ya, atau sebaliknya kita kemudian membiarkan kita chaos sehingga kita ada pilihan-pilihan yang lebih baik.
Demikian juga ketika kita bicara tentang international contact, apakah kita akan menjalani, mempertimbangkan lingkungan yang global atau lingkungan yang lokal. Dan terakhir, pada inputnya, pada tujuan organisasi, apakah tujuannya itu sekedar profitability, ini pada umumnya bisnis itu ke sana, atau responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Jadi, saudara, inilah saya kira ringkasan tentang strategi, 4 dimensi strategi itu. Gambarannya seperti ini sesungguhnya. Jadi, sebagai pendahuluan saya kira ini kita berikan pada saudara nanti agar kita bisa dalam konteks strategi, misalnya yang sudah selama ini saudara kenal dengan adanya katakanlah dynamic capability, itu kan sebetulnya kita bicara tentang kondisi internal ya. Organisasi konteks dalam lingkungan organisasi, karena semua yang ada di dalam organisasi itu pada dasarnya adalah aset perusahaan. Nah, aset itu harus diupdate dan seterusnya dan sebagainya. Dan disitulah kita bicara tentang kita mengawasi atau kita membiarkan aset itu berkembang dan seterusnya sehingga bisa menimbulkan chaos. Mungkin itu ada komentar mungkin saudara. Jadi ini summary dari strategi yang secara complicated banyak yang kita bahas, tetapi ringkasannya kira-kira kalau digambarkan sesederhana ini. Kalau ada yang mau dibahas, minggu depan saya kira saya akan bahas tentang strategic tool ya. Jadi untuk melengkapi ini nanti saya akan menggunakan bukunya Grant. Nanti akan saya share pada saudara 2 buku yang tadi saya paparkan pada Anda. Nanti akan saya share dan kemudian beberapa PPT juga akan saya share kepada saudara. Sehingga saya berharap pada pertemuan berikutnya lebih banyak diskusi ketimbang lecture seperti ini. Karena kalau lecture seperti ini saya juga capek. Nanti harapan saya nanti ada diskusi. Dan saya akan menyampaikan case-nya. Case pertama adalah Southwest Airlines. Case kedua mungkin nanti kita akan sampaikan tentang Gucci. Oke, saudara, ada komentar? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini, saya nanti akan coba rangkum PPT ini dan saya sampaikan pada saudara kalau bisa dimanfaatkan. Itu nggih. Ada usul, ada permintaan sesuatu? Izin nanya Pak, untuk presensi gimana ya Pak? Ya online atau gimana? Presensinya sebentar ya, saya cek ya. Ya, Pak. Saya cek dulu. Presensi.
Ini ada presensinya ternyata. Anda mau presensi? Silakan kalau mau presensi. Ya, formalitas lah kita presensi. Silakan. Ternyata ada 17 mahasiswa ya. Halo. Bisa enggak presensi ini? Bisa, Pak. Baru satu yang muncul. Ayo. Di sini udah berhasil kok, belum ini ya, Pak? Belum muncul di situ. Makanya. Ini ada gangguan. Bentar. Ini baru 4. Kan peserta sekarang ini kan kalau partisipan di Zoom ini 17 orang ya, termasuk saya. Sementara kalau daftar mahasiswanya ada 17, berarti ada satu yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk ya? Ada yang mengundurkan diri nggak di kelas Ada ini? Pak Mas Adi Sucahyo. Adi sudah. Ya berarti selain Mas Adi, semuanya masuk dong ya? Iya kan? Pak, harusnya. Ya sudah, saya presensikan aja. Ya, udah sampai habis nih waktunya nih. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak untuk presensinya. Makanya. Udah nanti saya bantuin aja. Saya tutup ya. Baik Pak. Baik, nanti saya bantu. Kecuali Adi tadi. Baik saudara, saya habis ini saya coba kirim beberapa materi yang dibutuhkan. Itu yang 2 tadi, yang ini maksudnya apa ini? Adi Pratama Lab, kemudian Adi Lab, Fikri Lab. Beda grup mungkin, Pak. Kita kan strategik. Hah?